Seperti di video yang kemarin, di sini saya akan melanjutkannya tentang vektor sepatu. Nah, kalau yang kemarin tentang line artnya, sekarang lanjut ke bagian pewarnaan. Nah, supaya kalian tidak penasaran dengan tutorialnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu supaya makin semangat tentang pembuatan tutorialnya. Untuk proses pewarnaan sama seperti halnya vektor mobil. Untuk line artnya kalian bisa duplikat dulu, dan untuk lapisan yang duplikatannya bisa kalian di combine atau digabungkan, di merge dan lain-lain lah, bisa. Pokoknya terserah bahasa kalian, mau di combine, mau merge dan lain-lain bisa. Nah, kemudian untuk yang lapisan satunya kalian bisa sembunyikan saja dengan cara tuh kan ada di pinggiran kanvasnya, di pinggiran layarnya, maksudnya ada yang mata. Kalau matanya ada garisnya kayak si Kakashi, itu tandanya lapisannya tidak terlihat. Nah, kalau untuk proses coloring atau pewarnaan ini lebih simpel dibanding vektor mobil ya, karena ini objeknya mungkin kecil. Tapi kalau menurut saya, mau objek kecil atau objek besar, kalau di vektor itu sama saja memakan waktu yang lama kalau untuk proses pewarnaan dan lain-lain. Nah, kalau ada bagian yang kelewat, misalkan seperti tadi nih, ada yang bagian hitam belum kelewat, kalian bisa menggunakan yang namanya pen tools. Jadi karena namanya manusia ya, kadang ada yang kelewat, kadang karena buru-buru. Di sini juga saya terburu-buru untuk memangkas waktu ya, jadi supaya proses pengerjaannya tidak lama. Jadi di sini kadang ada bagian yang kelewat, kadang ada yang 2 kali, ada yang duplikat 2 kali, kadang lupa layar dan lain-lain ya, diwajarkan saja. Tapi di sini saya membagikannya cara pembuatan dan juga cara shading dan lain-lain. Nah, kalian bisa fokus saja ke bagian shading. Untuk warna, kenapa saya untuk setiap vektor barang itu tidak menggunakan yang airdrop? Karena kalau untuk kain biasanya kan, misalkan nih warna hitam kena cahaya matahari, kadang ada yang jadi abu, ada yang jadi warna kayak biru tua atau dark blue, dan untuk abu biasanya ada yang semi gimana lah, ada yang ke biru, ada yang ke biru tua atau yang ke biru muda. Pokoknya berbeda-beda. Jadi untuk setiap vektor barang itu kalian bisa lihat saja di bagian ini ya. Nih, misalkan kalian punya barangnya sepatu nih, misalkan saya ini NBili 650, kalian bisa perhatikan warnanya itu, misalkan warna putih, abu dan hitam. Kalian lihat saja, oh warnanya ini. Kalian ambil warna dasarnya, misalkan untuk hitam ya hitam, untuk abu ya abu, untuk putih ya putih. Untuk sisanya kalian tinggal menggunakan warna turunan dari warna dasar yang kalian ambil. Nah, kalau untuk di bagian shading, untuk vektor sepatu itu lebih simpel. Nah, supaya prosesnya cepat, kalian bisa menggunakan yang namanya lazy tools. Tapi itu tidak rekomendasi ya, mau cepat ataupun lambat, kan hasilnya yang diutamakan itu kerapihan. Tapi kalau kalian sudah mahir menggunakan yang namanya lazy tools, kalian bisa menggunakan lazy tools saja. Tapi kalau kalian belum mahir ya menggunakan yang namanya pen tools. Di sini saya menggunakan lazy tools. Untuk radius biasanya saya menggunakan radius 50. Jadi di sini saya kasih tips nih. Selain penggunaan vektor pad atau penggambaran vektor pad, radius yang biasa saya gunakan yaitu 50 atau sekitar 30-an lah untuk bagian vektor rambut. Nantilah untuk next tutorial saya akan kasih cara pembuatan vektor wajah yang simple, hanya menggunakan 5 palet saja, kurang lebih segitulah. Nah, kembali lagi ke tutorial. Di sini saya untuk setiap partnya itu menggunakan yang namanya lazy tools. Nah, karena kenapa? Supaya lebih cepat saja prosesnya. Tapi ya jangan ditiru seperti yang tadi saya bilang, jangan ditiru. Nah, karena di sini warnanya putih, jadi untuk turunannya itu turunan turun dari warna putih lah tentunya. Kalian bisa turunkan sedikit ke warna abu, atau kalian bisa menggunakan yang namanya warna hitam, kemudian opacity-nya 20 atau sekitar
15-an, 20 sampai 15 atau 10, tergantung kebutuhan kalian. Pokoknya kalian sesuaikan saja. Nah, untuk setiap part-partnya kalian jangan sampai lupa. Misalkan untuk bagian tali, untuk bagian bayangan di bagian tali dan lain-lain. Untuk lighting ya, untuk shading, untuk lighting, pokoknya kalian perhatikan di setiap partnya. Nah, kenapa saya memilih untuk membuat vektor sepatu New Balance ya, New Balance, bukan New Basket. Kalau New Basket ada di pasaran, kalau New Balance tidak ada di pasaran, kita harus ke tokonya langsung atau bisa beli online lah. Nah, kenapa saya menggambar produkannya New Balance? Karena saya salah satu hobi ya. Kalau saya jujur, saya hobi di sepatu. Tapi kalau untuk kelas-kelas Jordan atau itu enggak terlalu kemahalan lah. Meskipun saya beli yang Nike SB Low ya, harganya emang sangat lumayan. Meskipun di onlinenya ya lumayan terjangkau, tapi untuk di kalangan kita yang tinggal di kampung itu kurang cocok banget. Jadi saya lebih memilih ke New Balance supaya bukannya New Balance itu bukan tipe-tipe untuk orang kampung juga, karena harganya tinggi juga. Tetapi karena kalau New Balance itu kalau di kampung jarang orang yang mengetahui untuk brand-brand tertentu. Kalau untuk Nike kan udah tahu, karena centangnya itu yang sangat-sangat menonjol sekali. Kalau New Balance ya mungkin orang lain bisa nyangkanya New Basket atau bisa nyangkanya New Bolone. Banyak ya kan yang kopian-kopian dari sepatu ini. Oh iya ya, untuk kalau ada bagian yang kelupaan nih, misalkan seperti ini, bisa kalian menggunakan yang tools hapus. Dan untuk hapusnya itu kalian menggunakan lasso. Untuk di bagian ini tadi saya lupa, terlalu nyaman untuk menjelaskan New Balance ya. Kenapa? Karena salah satu sepatu yang saya sukai. Buat kalian yang mau donasi sepatu New Balance yang masih bagus, boleh lah. Nah, dan juga buat kalian yang mau request untuk next tutorialnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar, mau vektor sepatu atau mau barang yang lainnya, misalkan botol atau lain, silahkan klik saja di komen di bawah. Atau barangkali ada yang mau pesan untuk vektor wajah atau vektor kendaraan, bisa di DM saja di Instagram @fgkreatif. Nanti linknya saya sediakan untuk Instagramnya. Dan jangan lupa follow juga. Kalau kalian mau dapat gratis untuk vektor wajah ataupun vektor pet, kalian bisa DM. Dan barangkali kalian pas orangnya, tepat orangnya, dan kalian mungkin ada 50% untuk dapat, silahkan kalian DM saja. Mumpung kerjaan saya lagi nyantai-nyantainya, jadi saya bisa ngasih gift free atau bisa dibilang ini namanya vektor gratis lah buat kalian, khususnya para subscriber saya dan juga para follower saya. Silahkan kalian DM. Nah, untuk di angka kalian bisa cari saja ya, nih misalkan seperti ini untuk angka dan lain-lainnya. Kalian cari saja yang agak mirip-mirip gitu, atau kalian bisa menggunakan cara tracing. Dan di sini saya menggunakan trik yang biasa digunakan di bagian kayak di bagian mobil lah, untuk kayak jaring-jaringnya gitu. Saya juga digunakan di sini karena untuk sepatu New Balance ini ada bintik-bintik yang khas, apalagi untuk tipe 550 dan 650 kan itu ada bintik-bintiknya. Saya pernah punya yang 550 juga ya, karena saya seperti yang dibilang tadi, saya penyuka sepatu New Balance, atau ya salah satu sepatu yang disukai lah, karena ada juga sepatu yang lain. Nah, untuk bintik-bintiknya kalian bisa menggunakan yang namanya blow point. Kemudian kalian bisa menggunakan ya yang tadi pattern atau pola. Bisa kalian menggunakan pola supaya titiknya lebih sesuai dan tidak
apa ya, tidak ambaraya, tidak, ya lebih rapih lah pokoknya gitu. Nah kemudian kalau untuk caranya, kalian bisa duplikat dari bentuk yang kalian mau pola, duplikat bentuknya, kemudian kalian geserkan saja pola yang tadi. Nah kalian sesuaikan saja. Untuk warna kalian bisa menyesuaikan dengan warna yang kalian butuhkan. Untuk kalau warna hitam itu terlalu apa ya, terlalu risih, bintik-bintiknya kayak apa ya, ya kayak itulah, titik-titiknya nggak terlalu bagus. Kemudian yang lebih bagusnya kalian sesuaikan saja dengan warna dasar. Nah warna dasarnya putih, kalian turunkan saja menjadi abu atau lain-lainnya supaya tidak terlalu mencolok. Kemudian untuk logonya, logo N-nya itu kalian bisa menggunakan warnanya tadi. Ini di sini karena ya seperti yang tadi saya bilang, banyak bagian yang suka kelewat, jadi ya disitulah. Karena kalau the power of terburu-buru ya pasti seperti itu, banyak bagian yang tidak tergambar. Nah untuk finishing mungkin cuma segitu, dan untuk next tutorial saya akan berikan cara pembuatan apa dulu nih, wajah dulu apa pet lagi nih. Kalau untuk wajah saya sudah siapkan, untuk pet juga saya sudah siapkan. Dan kalau tidak ada yang request, saya akan upload random tergantung moodnya saya. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram saya untuk mendapatkan hadiah vektor secara gratis by EFGH Kreatif. Dan juga untuk kedepannya di sini ada channel satu lagi yang tentang apa ya, desain rumah, mungkin desain rumah dari aplikasi Android yang biasa saya pakai. Mungkin kalau kalian masih penasaran ya silahkan, makanya subscribe channel ini dan nanti saya akan sharekan untuk channel yang pembuatan vektor. Jangan lupa like dan juga subscribe. Di sini cukup sekian tutorial yang bisa saya kasih. Sampai jumpa di next tutorial by EFGH Kreatif.